Di set berikutnya kita akan membahas yang pertama tadi ada 4 metode penilaian investasi. Ada payback period, net present value, ada juga apa tadi profitability index dan internal rate of return. Nah, sekarang kita akan membahas tentang payback period. Payback period ini di antara 4 metode penilaian investasi itu ada satu-satunya metode penilaian yang tidak mempertimbangkan time value of money. Jadi nilai waktu uang itu tidak dipertimbangkan di dalam payback period. Sebenarnya juga ada juga, tetapi pada umumnya payback period ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Payback period adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran cash neto atau proceed. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Maknanya metode payback period ini akan mengukur investasi itu berapa lama akan terikat, akan bisa kembali, bisa dikembalikan dalam jangka waktu berapa tahun atau berapa periode. Contohnya misalkan seseorang itu investasi aset misalkan, atau investasi mobil gitu ya, contohnya mobil untuk investasi kendaraan gitu. Nah, kendaraan yang diinvestasikan ini kan memerlukan uang 1 miliar contohnya. Nah, 1 miliar ini akan kembali dalam bentuk, akan bisa menutup kembali modalnya 1 miliar itu jangka waktunya berapa lama, berapa tahun atau berapa periode. Nah, kalau misalkan umur kendaraan ini contohnya umur ekonominya 5 tahun, sebelum 5 tahun modalnya itu bisa kembali, aliran kas bersih loh ya, bukan omset yang dihasilkan, enggak. Aliran kas bersih itu adalah, kalau logikanya gini, jadi keuntungan bersih dari operasi perusahaan itu, keuntungan bersih dari operasi penggunaan kendaraan truk tadi yang harganya 1 miliar, kemudian misalkan omsetnya berapa penggunaan kendaraan ini dalam 1 tahun, pendapatannya berapa, kemudian dikurangi biaya macam-macam biaya, lah itulah dapat laba bersih. Laba bersih ini sebagai penutup modal. Dalam 1 tahun berapa laba bersihnya, ditambah tentunya tadi ada proceed, itu adalah mempertimbangkan penyusutan, nilai penyusutan ditambahkan dalam laba bersih tadi, karena aliran kas yang mempertimbangkan aliran kas bukan laba bersihnya. Laba bersih ditambah dengan penyusutan, biaya penyusutan truk tadi selama 5 tahun contohnya, itu akan ditambahkan sebagai penambah laba bersih. Itu begitu ditambah laba bersih, ditambah dengan penyusutannya besarnya penyusutan, itu yang dikatakan proceed atau aliran kas bersih. Nah, jadi payback period ini yang kita bahas adalah berapa lama modal itu akan bisa kembali. Kalau umur ekonominya dan lama, kemudian sebelum umur ekonomi itu berakhir, sudah bisa menutup, misalnya dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun contohnya bisa sudah kembali, itu ukurannya berarti investasi ini menurut payback period adalah investasi ini menguntungkan atau bisa dikatakan layak untuk dilakukan investasi. Jadi aliran kas bersih ini adalah prediksi loh ya, itu belum merupakan satu kenyataan, karena ini penilaiannya adalah sebelum proyek itu akan dilaksanakan, sebelum investasi itu akan dilaksanakan. Jadi aliran kas tadi adalah baru prediksi. Jadi penilaian ini dilakukan sebelum perusahaan itu dijalankan. Nah, jadi prediksi aliran kas yang akan masuk itu berapa, baru akan digunakan sebagai alat untuk menilai apakah investasi yang kita akan lakukan ini layak atau tidak. Jadi maksud dari penilaian investasi itu di situ. Jadi
ada 4 metode tadi itu adalah perusahaannya belum dijalankan. Jadi ini nanti kalau di dalam studi kelayakan bisnis itu akan digunakan sebagai sebelum investasi dilakukan untuk melakukan penilaian apakah ini layak atau tidak dari segi ekonomi, dari segi keuangan ya, layaknya itu dari segi keuangan. Nah, rumusannya yang dapat digunakan adalah untuk mencari payback period adalah outlay pengeluaran modal, pengeluaran aliran kas keluar, ya, outlay itu aliran kas keluar atau istilahnya bolehlah modal untuk memberi kendaraan tadi, contohnya truk tadi 1 miliar itu berarti nilainya 1 miliar. Kalau yang contoh tadi adalah 45.000 dolar, itu adalah modal yang dikeluarkan untuk memberi mesin baru. Kemudian dibagi dengan proceednya, aliran kasnya. Contoh di mana outlay jumlah uang yang dikeluarkan atau investasi, besarnya investasi. Proceed atau aliran kas yang masuk, aliran kas masuk. Tadi kan mempertimbangkan aliran kas masuk dan keluar, 2 aliran kas. Yaitu proceed adalah jumlah uang yang diterima. Dalam artian ini bersih ya, bersih, bukan uang omset, bukan. Aliran kas bersih. Contohnya pada perusahaan dagang Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45.000 dolar. Jumlah proceed per tahun, aliran kas masuk per tahun diprediksi jadi 22.500 dolar. Ini belum dilaksanakan, itu hanya baru prediksi. Setiap tahun itu adalah dalam contoh itu 22.500 dolar itu adalah setiap tahun akan ada aliran kas bersih sebesar 22,5 dolar, 22.500 dolar. Mengukur maka besarnya payback period adalah ini adalah aliran kas keluarnya, kemudian dibagi dengan aliran kas masuk, maka ketemu 2 tahun. Jadi kalau 22.500 itu aliran kasnya keluar, itu masuk ya diterima, ini setiap tahun, maka ini rata-rata setiap tahunnya sama di sini. Maka 45.500 ini akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau misalnya tadi contohnya 22.500 investasi sebenarnya 45.000 tadi kan berjalan selama 3 tahun ini. Jadi rencananya 45.000 investasi ini akan digunakan untuk operasi aset tadi, investasi selama 3 tahun. Nah, di sini sudah ada ditemukan payback periodnya 2 tahun. Maknanya investasi 45.000 itu akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun sudah kembali. Nah, sisanya ini sebagai keuntungan karena ada 3 tahun. Jadi kalau jadi diterima atau tidaknya itu kalau ketemu payback periodnya itu kurang dari umur ekonominya, dalam hal ini 3 tahun, maka investasi itu layak untuk dilakukan, dieksekusi atau dilaksanakan. Kalau lebih dari umur ekonominya, misalkan di sini nih, misalkan saja di sini misalnya kok ketemu jadi 4 tahun atau 5 tahun, maka 4 tahun 5 tahun itu kan lebih besar dari 3 tahun yang digunakan untuk operasi. Ini artinya itu tidak layak. Kalau lebih dari umur ekonominya baru bisa kembali, itu investasi dinyatakan tidak layak.